Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan pembahasan kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifah ala kulli muslimin wa muslimat. Kewajiban-kewajiban yang mesti diketahui oleh setiap kaum muslimin dan muslimat. Buah kaya dari Syekh Ibrahim ya, Al-Syekh bin Ahmad Al-Kharifi ya. Dan kita masih membahas tentang usul salasah ya. Masih usul salasah ya. Kemarin kita bahas secara global, sekarang kita masuk sedikit perincian tentang usul salasah. Dan usul salasah ini saya Muhammad bin Abdul Wahab mengungkapkannya dalam bentuk pertanyaan, tanya jawab ya, agar supaya lebih mudah dipahami ya, agar supaya lebih membuat penasaran. Makanya dalam bentuk tanya jawab. Kalau saya Muhammad bin Abdul Wahab, fa idza qila laka man rabbuk, jika ditanyakan kepadamu siapa Rabbmu, faqul, maka katakanlah rabbiyallahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'matihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwah. Jika engkau ditanyakan siapa Rabbmu, maka jawablah Rabbku adalah Allah. Dialah yang telah memeliharaku dan memelihara seluruh alam dengan nikmatnya. Dan dia adalah sesembahanku dan aku tidak memiliki sesembahan kecuali dia. Itu ya, Rabb ya. Fa idza qila laka man rabbuka, jika engkau ditanyakan siapa Rabbmu, ya man ilahuka alladzi khalaqaka wa rabbaka wa razaqaka an-ni'ama liyasta'ina biha ala ibadatihi wahdahu la syarikalah. Siapa Rabbmu itu? Dialah Tuhanmu yang telah menciptakanmu, yang memeliharamu, memberikan rezeki kepadamu dengan nikmat-nikmat, agar supaya kalian menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk beribadah kepadanya semata, tidak ada syarikat baginya. Dialah Rabb ya. Menciptakan kita, memelihara kita, memberi rezeki, nikmat yang tak terhingga untuk kita, agar supaya kita gunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepadanya saja dan tidak ada syarikat baginya. Dan Rabb itu maknanya wal ma'bud al-malik al-mutasarrif walahu ma'anin akhar wala yutlaqu mu'arrafan bil alif wal lam illa 'ala Allah taala. Dan Rabb dia adalah al-ma'bud, dialah yang disembah ya. Dia yang memiliki alam semesta, yang mengatur alam semesta, dan dia memiliki makna yang lain juga. Dan tidaklah diitlaqkan dengan alif dan lam, ditakrifkan dengan alif dan lam kecuali atas Allah Ta'ala. Ar-Rabb, kalau dikatakan Ar-Rabb itu artinya hanya untuk Allah. Adapun kepada makhluk biasanya diidofatkan Rabbul Ibil, Rabbul Bait, nah itu diidofatkan ya. Tapi kalau Ar-Rabb itu secara umum ya, dima'rifatkan dengan alif dan lam, itu hanya untuk Allah semata. Dan rukun rububiyah itu adalah al-mulk atau al-milk, kemudian al-khalq, kemudian at-tadbir. Jadi dikatakan kalau rububiyah itu mencakup dialah satu-satunya pencipta, dia satu-satunya pemilik, dan dia satu-satunya yang mengatur. Dan masuk kepada pengaturan ini menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, memberikan kesehatan, memberikan rasa aman dan seterusnya. Semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala, itulah Rabb. Ya, maka yang seperti ini yang berhak untuk
disembah. Adapun selainnya marbub, semuanya yang diatur, yang dimiliki, yang diciptakan. Maka selain Allah adalah marbub, siapapun dia, para nabi kah, para malaikat, maka semuanya enggak layak untuk disembah. Satu-satunya yang berhak disembah adalah Rabb. Ya. Faqul ayuhal abd, wahai sekali manusia, Rabbi huwallahu alladhi awjadani minal adam wa rabbani bini'am wahdahu la syarikalah. Wahai hamba, katakanlah, Rabbku adalah Allah, dialah yang telah menciptakanku dari ketidakadaan, ya, mengadakanku dari ketiadaan. Dan dia yang memeliharaku dengan nikmat-nikmat, satu-satunya tidak ada syarikat baginya. Wa rabba kadzalika jami'al alamin bi ni'amihi adh-dhahirah wal batinah. Dan dia pun yang memelihara seluruh alam semesta itu dengan nikmat-nikmatnya, baik yang zahir maupun yang batin. Wa huwa alladhi awjada al-alamal uluwiyya wa sufliyya minal adam. Dialah yang mengadakan alam yang atas dan alam yang bawah dari ketiadaan. Wa huwa malikuhum wa razikuhum wa mutasarrifu fihim bima syaa. Dialah yang memiliki mereka, yang menguasai mereka, dia yang memberi rezeki kepada mereka, dan dia yang mengatur mereka sebagaimana apa yang dia kehendaki. Makanya yang terjadi hanya kehendak Allah. Masya Allah kana wa malam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, meskipun semua manusia tidak menginginkannya, menolaknya, nggak bisa. Yang terjadi pasti itu kehendak Allah. Dan apapun yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan terjadi, meskipun seluruh makhluk menghendakinya. Maka yang berlaku, yang wujud itu hanyalah kehendak Allah Ta'ala. Adapun kita hanya berkehendak, berencana, berusaha, berdoa. Adapun yang wujud, yang terjadi pasti apa yang Allah kehendaki. Ya, fa'alul lima yurid, dia maha melakukan apapun yang dia kehendaki. Kalau kita tidak, kita hanya bisa melakukan sebatas apa yang Allah izinkan. Ya. Ni'amallahi katsiratul la tuhsa, kama qala ta'ala, wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Dan nikmat Allah itu sangat banyak dan tidak bisa untuk dihitung. Sebagaimana Allah firman dalam surat Ibrahim ayat 34, seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian pasti tidak akan bisa menghitungnya. Sangat banyak. Silakan tulis ya di buku. Sampai habis buku pun kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmat-nikmat Allah. Satu hari ini saja. Coba silakan hitung. Berapa banyak kita bernafas? Berapa banyak kita mengedipkan mata? Berapa banyak kita mendengar suara yang indah? Berapa banyak kita melihat keindahan-keindahan? Ya. Berapa banyak ya makanan, minuman yang kita rasakan? Ya. Nikmat yang Allah berikan kepada anak keturunan kita, saudara kita, apa yang kita lihat ya, berupa perkara-perkara yang membahagiakan kita, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulit bagi kita untuk bisa menghitungnya. Ya, nikmat yang sangat besar, nikmat-nikmat yang mahal. Nikmat melihat, mendengar itu mahal, mahal. Nikmat kesehatan. Wal khalqu mafturuna ala ma'rifatil khaliqihim subhanahu. Dan makhluk semuanya itu mereka diciptakan, difitrahkan untuk mengenal pencipta mereka Subhanahu wa Ta'ala. La yunazi'u fi rububiyyatihi wa wujudihi illa majnun aw mukabbirun mu'anidun. Wa kullu makhluqatihi wa ayatihi wa indaqat dalatun a'dhama dalalatin ala wujudi khaliqi wa 'azamatihi wa tafarrudihi bi rububiyyati wahdahu la syarikalah wa la ilaha siwah. Ya, tidak ada satupun yang ya menyelisihi dalam rububiyah Allah Ta'ala. Tidak ada satupun yang menentang akan keberadaan Allah Ta'ala kecuali orang gila. Maka orang ateis yang mereka menganggap itu keren, sesungguhnya mereka majnun, orang gila, terlalu bodoh. Orang terlalu bodoh. Kecuali orang sombong, orang gila, orang yang sombong lagi menentang. Karena seluruh makhluk, seluruh ayat-ayat yang ada
meskipun itu kecil, itu semuanya menunjukkan akan penunjukan yang sangat agung akan keberadaan pencipta dan keagungannya dan keesaannya di dalam rububiyah. Dia semata, tidak ada syarikat baginya, tidak ada ilah sesembahan kecuali dia. Semua makhluk yang ada ini menunjukkan kepada adanya pencipta. Gak ada sesuatu pasti ada penciptanya. Ya, semua keteraturan di alam semesta ini menunjukkan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah nggak esa, ya akan ramai Tuhan dengan Tuhan. Nggak akan ada kedamaian, tidak akan ada keteraturan. Cek iya terbitnya jam 7, cek iya terbitnya jam 8, cek iya jam 6, kumaha tuh ramai atuh. Keteraturan alam semesta ini menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya alam semesta menunjukkan pencipta. Bukannya ada kotoran unta menunjukkan adanya unta. Akal sehat yang mana yang kemudian menolak tidak ada pencipta? Kecuali orang sangat gila. Makanya ketika Abu Hanifah itu berdebat dengan seorang ateis, kata dia, aku tadi melihat ada bagaimana menurut kalian? Ada sebuah kapal, dia maju masuk ke dermaga tanpa ada awak. Kemudian dia menurunkan beban-bebannya, angkutannya, kemudian dia pergi lagi tanpa ada yang mengaturnya. Kata dia, kamu gila, kamu lebih gila lagi. Alam semesta yang begitu besar, kemudian tidak ada mengaturnya, mana yang lebih gila? Perkara kecil saja, cuman perahu gitu, nurunkan muatan, terus ini deh nggak masuk akal kalau tidak ada yang mengaturnya. Apalagi ini alam semesta yang begitu besar. Dalam kesempatan yang lain dia mengatakan ada kayu tiba-tiba berkumpul menjadi sebuah perahu, kemudian aku naik dan dia mengantarkan aku kepada apa yang aku inginkan tanpa ada yang membuatnya. Nah, kamu gila. Mana yang lebih gila daripada adanya alam semesta ini tapi kemudian tidak menunjukkan adanya pencipta. Ya. Nah. Wal alamuna jam'u alim atau jam'u alam. Alamun atau jamak dari alam. Wa huwa kullu ma siwallah. Jadi semua selain Allah itu adalah alam, termasuk kita. Kita adalah alam. Selain Allah namanya alam. Dialah yang mengurus seluruh alam, termasuk kita. Ya. Nah, fal wujud kismani, maka semua yang ada itu terbagi hanya dua kriteria saja. Imar Rabb atau marbub. Hanya ada dua semua yang wujud. Rabb yang memiliki, yang menciptakan, yang memiliki dan yang mengatur, dan juga marbub yang diciptakan, yang dimiliki, yang diatur. Jadi semua yang wujud itu hanya ada dua. Rabb atau marbub. Maka selain Rabb sebagian Allah Ta'ala semuanya marbub, siapapun dia. Syekh Abdul Qadir Jailani, siapapun, para wali yang diagung-agungkan semuanya hanyalah marbub. Gak layak untuk kemudian disembah, gak layak untuk kita iktimad bergantung kepadanya, apalagi meminta kepadanya. Ya. Nah, Farabb wallahul azim subhanah, maka Rabb dialah Allah yang maha agung subhanah. Wal marbub huwal alam, wal murad bihim jami'ul makhluqat. Adapun marbub dia adalah alam semesta ini. Yang dimaksud dengan mereka alam adalah semua makhluk. Wasumiyal alam alaman li'annahu alamatun wadihatun dalatun ala sani'ihi wa mujidihi jalla wa ala. Dan alam ini kenapa dinamakan dengan alam? Karena dia adalah alamat, dia adalah tanda yang menunjukkan, ya, tanda yang jelas yang menunjukkan akan penciptanya, akan yang mengadakannya. Itu makanya disebut alam. Kalau kita melihat alam itu begitu indah, menunjukkan keindahan yang menciptakannya. Alam ini begitu agung, begitu besar, langit yang sampai kita saja tidak bisa mengetahui mana ujungnya. Itu menunjukkan akan kebesaran penciptanya. Ya, semua alam ini adalah alamat, tanda yang jelas yang menunjukkan kepada penciptanya, yang mengadakannya. Ya. Dan kita akan terheran-heran ya dengan semua ciptaan Allah Ta'ala itu. Contoh buah-buahan, sabar macam buah-buahan Pak? Hai 100 langkung juga nanya, macam-macam, rasanya beda-beda.
Sengitna beda-beda, bentuknya beda, luar biasa. Dan Allah sediakan untuk kita, coba bagaimana kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Sayuran seberapa macam coba, dimulai genjer lebih kan anu mana ya, paprika segala macam, luar biasa. Dan setiap kali kita melihat itu, kita akan melihat bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita manusia itu diberikan rezeki yang lebih banyak. Segala tuh orang sampai gaya nepi ka kulit-kulit aja dituang. Mau mah paling ada daging ngukulnya. Sok. Domba paling ada daunan gitu nya, urang mah kabeh digaras. Ke gunung-gunung dijualnya. Jalan mau luar biasa. Nah, wa huwa ay Allah Ta'ala ma'budi ay ma'luhi wahdahu laisa li ma'budun siwah. Dan dia Allah Ta'ala, dia adalah sesembahanku. Ya, ma'luhi. Ya, sesembahanku. Satu-satunya. Aku tidak memiliki sesembahan selain dia. Fakama anahu subhanahu mutafarrid bil khalqi wa rizqi wa tadbir fa huwa wahdahul mutafarrid wal mustahiq bi an yu'bad wahdahu duna man siwah. Sebagaimana dia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia esa di dalam penciptaan, esa di dalam memberi rezeki, esa dalam pengaturan, maka dia satu-satunya yang esa dan berhak untuk diibadahi satu-satunya, tidak ada sesembahan selainnya. Fahadha huwa madlul kalimatil ikhlas la ilaha illallah. Ini adalah makna dari kalimatul ikhlas, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Naam. Wa ta'abudu huwa ta'alluh dhullan wa hubban wa ta'diman lil ilahil haqqil kabir. Dan ibadah, ta'abbud, ibadah yaitu ta'alluh, beribadah kepada Allah Ta'ala, dhullan dengan penuh menghinakan diri, dengan penuh kecintaan dan pengagungan kepada sesembahan yang hak, yang maha besar. Fa'adamu dalilin ala tauhidil uluhiyah huwa tauhidur rububiyah. Dan dalil yang paling agung yang menunjukkan akan uluhiyah yaitu tauhid rububiyah. Ya. Jadi kaitan antara tiga jenis tauhid, tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Yang pertama bahwa tauhid rububiyah itu mengkonsekuensikan tauhid uluhiyah. Kalau kita tahu dia satu-satunya pencipta, dia satu-satunya pemilik, dia satu-satunya mengatur seluruh alam semesta, tidak ada yang terjadi kecuali itu dengan pengaturannya semata, ya zahir maupun batin, maka hanya dia yang berhak untuk diibadahi. Maka tauhid rububiyah ini yang mengkonsekuensikan tauhid uluhiyah. Adapun tauhid uluhiyah itu mengandung tauhid rububiyah, mutadhammin. Dia mengandung tauhid rububiyah. Karena tidaklah seorang mengesahkan Allah Ta'ala dalam seluruh aktivitas ibadahnya kecuali dia mengakui tauhid rububiyah. Ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi tauhid rububiyah mengkonsekuensikan tauhid uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah mengandung tauhid rububiyah. Adapun tauhid asma wa sifat terkadang itu terkait dengan tauhid uluhiyah ketika berbicara tentang nama Allah, Al-Azim, Al-Majid dan sebagainya. Terkadang berbicara tentang rububiyah ketika berbicara tentang Ar-Razik, Al-Khaliq, Al-Musawwir dan seterusnya, itu terkait dengan rububiyah, dan masing-masing tidak akan terpisah dengan yang lainnya karena hakikatnya tauhid itu satu. Dibahas rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat dari agar supaya mudah untuk dipelajarinya, agar supaya jangan sampai kita di satu sisi kita mentauhidkan Allah, di sisi yang lain kita tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bagaimana apa yang terjadi kepada orang-orang musyrikin, mereka mengakui tauhid rububiyah tapi mereka tidak melakukan tauhid uluhiyah, sehingga bisa diketahui kesalahannya. Ya, maka dengan tiga tauhid ini kita bisa memeriksa ya ketauhidan seseorang.
sempurna tidak tauhidnya, ya. Ya, maka yang paling dalil yang paling menunjukkan kepada tauhid uluhiyah adalah tauhid rububiyah. Kama yastadallu bidzalika ta'ala 'ala musyrikin fi ayatin katsiratin min kitabih. Sebagaimana Allah Ta'ala ya berdalil dengan tauhid ini, tauhid rububiyah, atas orang musyrikin dalam ayat yang banyak yang menunjukkan akan kewajiban mereka untuk mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Sebagaimana Allah firman dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar supaya kalian bertakwa. Allah Ta'ala memerintahkan tauhid uluhiyah, yaitu sembahlah Rabb kalian. Alasannya kenapa? Karena Dia yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Jadi Allah Ta'ala berdalil dalam tauhid rububiyah untuk memerintahkan tauhid uluhiyah. Karena Dia yang telah menciptakan kalian, Dia yang telah menciptakan orang sebelum kalian, maka wajib bagi kalian beribadah kepada Rabb kalian. Yang memurnikan ibadah hanya kepadanya. Ya, itulah pembahasan tentang ma'rifatul abdi rabbah, pengenalan seorang hamba kepada Rabbnya. Tentunya di sini hanya dibahas singkat saja ya, sebagai muqaddimah ya. Untuk lebih lanjutnya maka kita wajib mempelajari tauhid dari dua sisinya, tauhid rububiyah tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Dan tauhid rububiyah masuk kepada pembahasan tauhid asma wa sifat. Ya, sebagaimana yang sudah seringkali kita ulang-ulang, diantaranya ya pembahasan tentang tauhid uluhiyah. Di antara kitab terbaik adalah Kitabut Tauhid, buah karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan sampai sekarang belum ada yang bisa menyaingi kitab tersebut, karena di sana disebutkan jenis-jenis kesyirikan secara mendetail ya, dari syirik asghar sampai dengan syirik akbar, sampai syirik khafi. Syirik khafi itu diantara syirkul lafzi, syirik tentang ucapan. Kenapa disebut syirik khafi, tersembunyi, pada itu diucapkan? Karena kebanyakan manusia nggak sadar, kebanyakan manusia tidak sadar itu adalah ucapan kesyirikan. Sebagaimana hadza masya Allah wa syi'ta, ini apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki, pakai wawu, dan pakai wawu itu menyamakan secara hukum, dan ini tidak boleh, itu adalah ucapan kesyirikan. Maka kata Rasul, masya Allah wahdah ya, itu atas kehendak Allah semata, atau katakan masya Allahu tsumma syi'ta, pakai tsumma bukan pakai wawu ya. Itu adalah kehendak Allah kemudian kehendakmu, karena kehendak hamba mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pakai tsumma itu li tarohi ya, tartib wa tarohi, ada urutan kemudian ada jeda. Bisa juga pakai fa, tapi itu lebih tepat pakai tsumma. Itu dibahas detail di dalam Kitabut Tauhid. Misalkan ucapan kita, kalau bukan karena anjing kecil itu tentu kita sudah kemasukan pencuri. Seperti itu ucapan-ucapan kesyirikan itu dibahas di dalam Kitabut Tauhid. Menggunakan kata lau, seandainya, itu juga dibahas detail sekali ya. Dan kita akan melihat ketika kita mempelajari Kitabut Tauhid, kita akan melihat bagaimana upaya Rasulullah SAW dalam membendung perkara-perkara yang merusak tauhid. Detail sekali ya. Perjuangan Rasul ya, 23 tahun berdakwah tauhid, sampai ketika menjelang wafatnya pun Rasul masih mau mewasiatkan. Rasul bersabda, la'anallahu yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiyahim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kuburan nabi dijadikan tempat ibadah saja itu diharamkan, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Apalagi kuburan wali-wali. Berdoa di sisi kubur saja kepada Allah itu diharamkan, apalagi meminta kepada penghuni kubur. Besarnya perhatian Rasulullah kepada umatnya tentang masalah tauhid. Dan di ayat yang lain Rasul berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad.
Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Ya. Dan Allah kabulkan doanya. Makanya Rasulullah SAW dikuburkan di rumahnya Aisyah. Kalau dikubur di Baqi, orang akan datang kemudian mencari berkah dan sebagainya, bahkan meminta kepada Rasulullah SAW. Allah kabulkan. Dan Allah jadikan pembatas antara kamar Aisyah dengan Masjid Nabawi itu dengan 3 tembok, sehingga ya kuburan Rasul itu bukan di dalam masjid, tapi dia adalah bangunan tersendiri yang dilingkupi oleh masjid, terpisah. Ada 3 tembok yang membatasinya. Ini menjadi bantahan kepada orang-orang yang melegalkan, ya, menguburkan orang-orang soleh di kuburan. Dan kita tidak boleh beribadah di kuburan yang dijadikan sebagai masjid. Ya. Dan tidak boleh beribadah di masjid yang ada kuburannya. Dan itu menghantarkan kepada kesyirikan. Nah, adapun dalam sisi yang lain tauhid asma wa sifat, ya, termasuk yang kemarin kita bahas, walillahi asma wa sifat ubudiyah, yang berbicara tentang asar-asar dan pengaruh keimanan. Dan juga ada jalur yang lain dalam asma wa sifat, yaitu berbicara tentang qawaid, ya, kaidah-kaidah salaf di dalam menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian kita masuk kepada usul yang kedua, yaitu mengenal agama Islam dengan dalil. Ya. Wa idza qila laka madinuk, jika ditanyakan kepadamu apa agamamu, faqul, katakanlah diniyal Islam, agamaku adalah Islam. Wa huwal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wa bara'atu minasyirki wa ahli. Ini definisi Islam. Jadi maknanya naon Islam teh, lain Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Nah, ini definisi Islam. Ya. Jadi kita Islam harus tahu apa definisi Islam, yaitu istislamu lillahi bitauhid. Ya, berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan mentauhidkan Allah Ta'ala. Apa makna berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Ta'ala? Yaitu menghinakan diri, tunduk kepada Allah Ta'ala, ya, dengan mentauhidkannya. Maka seorang muslim adalah dalilun khadi'un munqadun lillahi wahdah, mustaslimu tau'an li ibadatihi duna man siwah. Jadi istislamu lillahi bitauhid artinya seorang muslim itu dia harus menghinakan diri, tunduk dan taat kepada Allah Ta'ala semata, ya. Dan dia berserah diri dengan sukarela untuk beribadah kepada Allah Ta'ala semata, tidak kepada selainnya. Inilah mana istislamu lillahi bitauhid, ya. Istislam, serah sumrah kepada Allah Ta'ala dengan mentauhidkan Allah Ta'ala. Artinya dia menghinakan diri kepada Allah Ta'ala, dia tunduk kepadanya, patuh kepada Allah Ta'ala, dan sukarela, ya, dia istislam, ya, berserah diri untuk rela beribadah kepada Allah semata, tidak kepada selainnya. Ini makna dari istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan mentauhidkannya. Maka kita meyakini bahwa Allah sesuatunya, dia adalah meyakini rububiyahnya, esanya dia dalam rububiyahnya, esanya dia di dalam uluhiyahnya, sesuatu yang berhak disembah, mengesakan dia di dalam asma wa sifat, bahwa nama dan sifatnya itu enggak ada yang sama dengan nama-nama yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi, enggak ada laisa kamitslihi syai', enggak ada sesuatu pun yang semisal dengannya, mengesakan, mengagungkan betul. Itulah mana istislamu lillahi bitauhid, dan dia menyerahkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, nusuku, ya, ibadahku atau sembilanku, sholati wa nusuki wa mahyaya, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Inilah Islam, istislamu lillahi bitauhid. Kemudian wal inqiyadu lahu bita'ah, dan taat kepadanya dengan apa? Ketaatan. Jadi semua itu harus ada bukti. Mana buktinya? Inqiyad, taat kita kepada Allah Ta'ala, melaksanakan semua perintahnya, menjauhi seluruh larangannya.
Itu buktinya kalau kita istislam kepada Allah dengan tauhid. Kemudian itu nggak akan sempurna kecuali dipenuhi perkara yang ketiga, al-bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan dia berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Inilah makna la ilaha. Kan la ilaha itu ada dua ya, penafian dan isbat. Inilah penafian la ilaha, tidak ada sembahan yang berhak disembah. Maka wajib bagi kita untuk berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Termasuk kita menjauhi tauhid, ini bagian dari la ilaha, penafian terhadap kandungan la ilaha illallah. Makanya gak sempurna ya kalau tanpa dipenuhi ini, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah, faida kila laka qail, jika ada seorang bertanya kepadamu, madinuka alladzi tadinullaha bihi wa tunalu bihi sa'adata fid dunya wal akhirah. Jika ada yang bertanya kepadamu, apa agamamu? Ya, yang engkau beragama kepada Allah, ya, engkau beribadah kepada Allah, dan engkau dengannya, dengan agama tersebut engkau mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, agama yang dengannya engkau beribadah ya, kepada Allah Ta'ala dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, itu Islam. Wala budda fi hadza min ma'rifatil adillati minal kitabi was sunnah. Dan mesti ini ya, ketika kita beragama ya, mesti untuk mengetahui dalilnya dari Alkitab dan sunnah. Jangan sampai kita anggap agama padahal itu bukan bagian dari agama. Yang kita anggap itu bukan agama ternyata itu bagian dari agama. Terus ya, wajib bagi kita untuk mengetahui dalilnya minimal sekali seumur hidup, bahwa misalkan sholat itu wajib. Kenapa? Wa aqimu sholat, Allah perintahkan wa aqimu sholat, tegakkanlah sholat. Al aslu fil amri lil wujub, pada asalnya perintah itu menunjukkan kepada wajib. Sekali seumur hidup kita pernah mendengar itu, oh ternyata sholat itu wajib. Kemudian kita bangun keyakinan kita di atas dalil tersebut, meskipun karena orang geus poho deui, itu kita beragama di atas dalil. Memang sempurna mah kita tahu satu ibadah dan kita tahu dalilnya dan kita mengingatnya, itu sempurnanya. Tapi agama tidak mewajibkan seperti itu. Minimal kita pernah mendengar satu kali dalilnya dan kita membangun keyakinan kita di atas dalil tersebut. Ya. Meskipun karena pohon dalilnya itu tidak mengapa. Yang jelas kita membangun keyakinan kita itu di atas dalil tersebut, di atas kitab dan sunnah. Liyakunal abdu ala nurin wa burhanin wa basiratin min dinihi, agar supaya seorang hamba itu berada di atas ilmu dan di atas bukti dan di atas basirah ya. Ya, di atas basirah ya, di atas ilmu dari agamanya. Fa innahu la ya'manu fi hayatihi minasyirki wa zayyi wal inqilabi. Karena seseorang itu tidak aman di dalam kehidupannya dari keraguan-raguan, dari zaig, dari penyimpangan, dari inqilab, ya berbalik, dari asalnya kufur masuk Islam, kufur lagi. Itu tidak aman dia seseorang itu ya. Iya dan billah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Makanya wajib bagi kita untuk belajar agar supaya yakin bahwa apa yang kita lakukan itu di atas dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, agar supaya kita tidak kembali lagi kepada kekufuran, agar supaya kita tidak ragu di dalam agama kita. Kadzalika ba'da mamatihi inda su'alil malakaini munkarin wa nakirin bi an yaqula hahu la adri sami'tu nas yaquluna syai'an faqultuhu. Begitu juga berguna ya, selain ketika di dunia itu kalau kita belajar dan kita mengetahui dalil-dalilnya, membuat kita ya yakin, tidak ragu, tidak kembali lagi kepada keburukan. Juga setelah dia mati ya, gunanya kalau kita belajar itu mengetahui dalilnya, ini ketika menghadapi pertanyaan dua malaikat munkar dan nakir. Ketika dia mengatakan man rabbuka, siapa nabimu ya, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu ya, maka dia hanya mengatakan la adri sami'tu nas yaquluna syai'an faqultuhu.
Dulu ketika di dunia aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, maka aku pun ikut-ikutan mengatakannya. Jadi beragama itu tidak boleh ikut-ikutan, tapi harus tahu dalilnya. Mana dalilnya? Minimal seumur hidup sekali mendengar dalilnya, dan kita membangun keyakinan kita di atas dalil tersebut. Ya. Agar supaya kita yakin, ya, kita beragama itu dengan keyakinan. Ya. Adapun tadi orang munafik tadi, karena dia cuma ikut-ikutan doang, kata orang katanya begini begitu, dia nggak tahu dalilnya. Maka pada hari kiamat, pada kiamat sugronya, ya, kematiannya, ketika dia dikubur, maka dia ketika ditanyakan tentang hal tersebut, ya Allah hilangkan, ya, apa yang pada ketika di dunia dia ingat, tapi ketika itu Allah jadikan dia lupa. Allah tidak berikan tasbit kepadanya. Karena orang yang bisa menjawab itu hanya orang yang Allah berikan tasbit. Sebagaimana Allah firman, "Yusabbitullahu alladziina aamanu biqauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah." Dan Allah akan berikan orang yang beriman dengan ucapan yang sabit, ucapan yang kokoh di kehidupan dunia dan di akhirat. Kehidupan dunia kapan? Ketika sakaratul maut, Allah akan mudahkan bagi dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, niscaya dia masuk surga. Dan Allah berikan tasbit bagi orang beriman pada kehidupan dia di akhirat. Kapan? Ketika menghadapi fitnah kubur, ketika ditanya, maka dia akan Allah mudahkan untuk bisa menjawab pertanyaan kubur. Kemudian Allah berikan kepadanya nikmat kubur. Dia bisa menjawab ini pertanyaannya. Siapa Rabbu? Rabbi Allah. Rabbu adalah Allah. Apa agamamu? Islam. Siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka wajib untuk mengenal, ya, agama ini dengan dalil, ya, agar supaya kita tidak ragu di dunia, dan agar supaya nanti di yaumil qiyamah Allah berikan kepada kita tasbit, ya. Nah, faqul dini Allah, katakan agamaku adalah Allah. Ai jawibhu biqaulika, jawablah dia, ya, malaikat, dengan ucapanmu, dini huwal Islam, agamaku adalah Islam. Alladzi la yaqbalullahu min ahadin dinan ghairah, yang Allah tidak akan menerima dari seorang pun agama selain agama Islam. Wa huwa dinu jami'il anbiya wa mursalin, dan Islam adalah agamanya seluruh nabi dan para rasul alaihimu wa ala nabiyina assalatu wassalam. Semoga salat dan salam tercurah kepada mereka dan juga kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fadinu wahidun wa huwal Islam, maka agama itu adalah satu, yaitu Islam. Amma syara'i'u faqad takhtalif, adapun syariatnya itu berbeda-beda, tapi agamanya satu. Dan Allah jelaskan itu di dalam banyak ayat, ya. Di antaranya ini ucapan Nabi Ibrahim, dia mengatakan aslamtu li rabbil alamin, aku berislam kepada Rabb semesta alam, aku berserah diri kepada Rabb semesta alam. Al-Baqarah ayat 131. Juga tentang ucapan Nabi Isa, washhad bi anna muslimun, persaksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang muslimin, orang berserah diri. Juga dalam surat Yunus ayat 84 ucapannya Nabi Musa, ya, fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin, dan hanya kepadanya lah kalian bertawakal, hendaknya kalian bertawakal jika kalian betul-betul orang muslim. Jadi agama semua nabi dan rasul adalah Islam, ya. Ini Islam yang umum. Adapun Islam yang khusus adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya. Juga Allah Ta'ala firman dalam surat Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam, tidak ada agama yang lain. Dalam surat Ali Imran ayat 85 Allah firman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka Allah tidak akan menerima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Hanya Islam yang diterima, hanya Islam yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa dinu lahu salah satu maratib, dan agama itu memiliki 3 tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Sebagaimana hadis Jibril yang masyhur, ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni anil Islam,
akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Ya. Ketika mengabarkan tentang apa itu Islam, kata Rasul, apa Islam? Atas syahada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Ketika ditanya tentang iman, mal iman antum minu billah wa malaikati wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Ketika ditanya tentang ihsan antabudallah ka annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itulah 3 tingkatan dari agama ini, dan Rasul dengan gamblang menjelaskan tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, ya. Wa kullu martabatin laha arkan, dan setiap martabatnya memiliki rukun-rukun. Kama la takhfa ala dzawil iman, sebagaimana ini tidak samar ya bagi orang yang memiliki keimanan. Ada nih. Nah, kita lanjutkan setelah Isya insyaallah taala. Naktafi hadzal qadar, astaghfiruka subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasannya yang kita masih berbicara tentang Islam, iman dan ihsan. Jadi agama ini ada 3 tingkatan: Islam, iman dan ihsan. Islam rukunnya adalah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, wa tuqimus shalah, menegakkan salat, wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat, wa tasuma ramadan, saum di bulan Ramadan, wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila, yaitu menunaikan ibadah haji. Adapun iman yaitu beriman kepada Allah, untuk billahi wa malaikatihi, para malaikat, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa rusuli, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, dan kau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ada 6. Kalau Islam itu lebih kepada amalan zahir, iman lebih kepada amalan batin, tingkatan yang kedua. Tapi kalau disebutkan Islam saja mencakup iman, kalau disebutkan iman saja mencakup Islam. Tapi kalau dipisahkan, kalau disatukan Islam dan iman, maka masing-masing memiliki takrif yang berbeda. Inilah lafaz yang disebut dengan idaftaraqo ijtama'a, idajtama'a iftaraqo. Jika berpisah disatukan satu saja itu bergabung 2 maknanya. Tapi kalau disatukan Islam dan iman, maka ini masing-masing memiliki makna yang berbeda. Pada ihsan yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya. Jika tidak sampai ke situ, ya, melihat Allah Ta'ala dengan basiroh, ya, pengenal dia terhadap nama dan sifat Allah Ta'ala, menghadirkan nama-nama Allah, ya, makna dari nama-nama dan sifat Allah Ta'ala dalam ibadah. Kalau tidak sampai situ, maka yakinlah bahwa Allah Ta'ala melihat kita, muraqabah. Maka ihsan memiliki 2 derajat, yaitu musyahadah dan muraqabah. Ya, begitulah tingkatan-tingkatan dari agama. Kemudian arafa rahimahullah al-Islam bi annahu wal istislam. Dan di sini muallif, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendefinisikan Islam itu bahwa Islam itu adalah istislam, berserah diri. Ai adzullu wal khudu lillahi ta'ala bitauhid alladhi huwa ifradullahi bil ibadah. Ya, istislam yaitu menghinakan diri, tunduk kepada Allah Ta'ala dengan mentauhidkannya, dan ya, mentauhidkan Allah Ta'ala, dan dia esa di dalam ibadah. Ya, dia semua aktivitas ibadahnya itu semata-mata hanya untuk Allah semata, dan tidak ada sedikit pun bagian untuk dirinya. Itulah ikhlas. Makanya ikhlas itu berat, karena jiwa itu nggak dapat apa-apa. Padahal jiwa itu selalu menginginkan dari aktivitas ibadah yang kita lakukan. Dia ingin dapat bagian. Di antara bagiannya apa? Pujian, sanjungan manusia, atau menginginkan dunia, ya, dari ibadah yang dia lakukan. Tapi ketika ikhlas, dia tidak mengharapkan apapun kecuali semuanya dia tujukan dalam rangka ibadah kepada Allah Ta'ala. Makanya berat, ikhlas itu berat. Ya,
Ini diambil dari ucapan orang-orang Arab ya. Orang Arab, istaslama fulan lil qatli idza aslama nafsahu wa dhulla wan qada wa khada'a. Jadi seseorang itu dikatakan dia istislam, pasrah untuk dibunuh kapan? Jika dia menyerahkan jiwanya, dia menghinakan diri, tunduk dan patuh, tunduk dan patuh. Itulah istislam. Maka tidak akan berkumpul antara istislam, antara Islam dengan liberal. Liberal itu bebas, sementara Islam itu tunduk, patuh, berserah diri. Itu dua istilah yang bertentangan. Ya. Maka fal muslim dalilun khadi'un munqadun lillahi wahdah mustaslimun tau'an li ibadatihi duna man siwah. Maka seorang muslim itu dia menghinakan diri, dia tunduk, dia patuh kepada Allah semata, dan dia berserah diri dengan penuh kerelaan untuk beribadah kepada Allah semata, tidak kepada selainnya. Itulah makna istislam. Makna istislam. Dia menghinakan diri, dia tunduk, dia patuh kepada Allah semata, dia berserah diri dengan penuh kerelaan untuk beribadah hanya kepada Allah semata, tidak kepada selainnya. Itu namanya istislam. Kemudian kata al-inqiyadu lahu bit-ta'ah, dia tunduk kepada Allah Ta'ala dengan ketaatan. Ay fala yakfi mujarradul istislam wal khudu' faqat. Maka tidak cukup hanya sekedar berserah diri dan tunduk saja. Bal budda min dzalika minal inqiyadi li awamirillahi ta'ala wa awamiri rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka mesti dari istislam tersebut buktinya apa? Yaitu ketundukan kepada perintah Allah dan perintah Rasulnya. Ya. Wa tarkil manhiyat, dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Ta'atan lillah, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Jadi kita meninggalkan apa yang dilarang bukan karena kita tidak suka, tapi sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Wabtigha'a wajhihi, dan karena mengharapkan wajahnya. Wajah yang sesungguhnya. Kita mengharapkan untuk bertemu dengan Allah Ta'ala, dan itu kenikmatan yang paling puncak. Warogbatan fi ma'indah, dan mengharapkan apa yang ada di sisinya. Wa khaufan min iqabihi, dan karena takut akan murkanya. Jadi kita meninggal semuanya, dan melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan ini merupakan rukun dari ibadah. Jadi ibadah itu ada syarat dan rukunnya. Syaratnya apa? Ayakuna lillah wa ayakuna ala sunnah. Syaratnya itu hendaknya itu dia lakukan ikhlas karena Allah Ta'ala dan sesuai dengan sunnah. Rukunnya apa? Khauf, roja, wal mahabbah. Takut, harap, dan cinta. Itu harus ada dalam semua ibadah kita. Ya, para ulama mengibaratkan mahabbah itu sebagai kepala. Kalau burung itu kepalanya. Dialah yang mengarahkan kepada siapa ibadah ini kita tujukan, yaitu kepada yang kita cintai. Sementara khauf wa roja, takut dan harap, ini dua sayapnya. Semakin kita berharap, semakin kita takut, ini akan membuat kita cepat sampai kepada Allah Ta'ala dalam ibadah itu. Ya, ini semakin sempurna khauf dan roja. Maka itu harus senantiasa ada. Dengan rasa khauf membuat kita melakukannya karena takut karena siksa Allah Ta'ala. Kita takut ibadah kita tidak diterima, makanya kita sungguh-sungguh menjaga rukun-rukunnya, syarat-syarat sahnya. Dan dengan roja membuat kita semangat berharap apa yang ada di sisi Allah Ta'ala, tidak mengharapkan apa yang ada di sisi manusia. Ini rukun ibadah, harus ada, terpenuhi syarat dan rukunnya. Nah, kemudian yang ketiga, al-bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ayfal muslim idan qada li awamirillahi ta'ala batinan wa zahiran wajaba alaihi syai'un ahwar. Itu seorang muslim jika dia telah tunduk, dia taat melaksanakan perintah Allah Ta'ala secara batin maupun zahir, maka ada perkara yang lain yang wajib bagi dia, yaitu apa? Al muslim idan wa huwal bara'atu wa tabarri minasyirki kabirihi wa sogirihi, yaitu dia berlepas diri, berupaya berlepas diri dari kesyirikan baik yang besar maupun yang kecil. Wa min ahli syirki, dan juga berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Bi idhari adawatihi wa bughdhihi wa takfirihim. Bi idhari adawatihim wa bughdhihim wa takfirihim. Itu dengan menampakkan permusuhan kepada pelaku kesyirikan
kebencian kepada mereka, dan bahkan mengkafirkan mereka jika telah jelas, ya, telah tegak hujah atasnya. Wa admasa kanatihim wa muakalatihim, ya, tidak tinggal bersama mereka, ya, tidak makan makanan mereka yang haram, ya. Wa adami tashabbuh bihim fil aqwal wal a'mal, tidak menyerupai mereka dalam ucapan dan perbuatan. Ya, segala sesuatu yang menjadi ciri khas mereka, ciri khas agama mereka, itu tidak boleh kita ikut-ikutan. Tasabbuh namanya, ya, tasabbuh, menyerupai. Dan tasabbuh ini diantara jalan terjatuh dalam kesyirikan. Makanya kata Rasulullah, tataba'unna sunana man kana qablakum, kalian akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian, ya. Hadwa qudah bil qudah, seperti kudah dengan kudah. Kudah itu bulu pada anak panah, suka ada bulu, ya. Namanya kudah itu harus seimbang. Karena kalau tidak seimbang, si anak panah itu akan melenceng, nggak lurus. Maka kalian akan mengikuti sunan-sunan kebiasaan orang sebelum kalian, itu kudah bil kudah, mirip. Walau dakhaluhu juhra dhab fadakhaluhu, seandainya mereka itu memasuki lubang dob, kadal gurun, kalian akan memasukinya. Dan kadal gurun itu agak unik, dia itu lubangnya itu satu lubang saja. Biasanya kan kalau yang lain itu dia ada lubang masuk, ada lubang keluar, ya. Ini enggak, dia cuma lubang masuk saja. Sehingga makanan yang dia bawa masuk ke dalamnya itu, di dalamnya itu terkumpul, sangat jorok, sangat buruk, ya. Dan dia cuma masuk punya satu lubang, dan lubang itu berkelok-kelok untuk menghindari dia dari pemangsanya. Sampai mereka masuk ke situ pun kalian akan masuk. Awalnya dari apa? Tasabbuh, ikut-ikutan, meniru mereka dari ucapan mereka, dari perbuatan-perbuatan mereka, cara berpakaian mereka dan sebagainya. Itu jalan untuk sampai kepada kekufuran, ya. Sampai, ya, mereka akan mengikuti cara ibadahnya begitu, ya. Atau awalnya dari suka dengan bahasanya, lama-lama suka dengan lifestyle-nya, lama-lama suka dengan ibadahnya. Waliyadzubillah. Ini diantara sebab-sebab, ya, terjadi kesyirikan, diantaranya ghulu fi sholihin, diantaranya juga itu tasabbuh kepada orang kafir. Tidak boleh. Bal labuda min tabari min kulli hisratin min hisalihim, bahkan harus berlepas diri dari semua perangai, dari perangai-perangai yang menjadi kekhususan orang-orang kafir. Wa huwal awsaqul ural iman, itu adalah tali iman yang paling kokoh. Wa huwal wala wal bara, itulah wala dan bara, loyalitas dan bara, ya, berlepas diri. Wal hubu wal bugdu, benci dan cinta dan benci. Wal mualatu wal muadat, ya, mualat, ya, loyalitas dan permusuhan. Yang ini sesuatu yang hilang pada zaman sekarang, sulit, ya. Terkadang justru mereka itu wala kepada musuh Allah, kepada orang kafir, wala, dia membela gereja dijagaan. Tapi kepada kaum muslimin mereka mengangkat panji peperangan. Gimana ini? Udah nggak beres. Dengan slogan toleransi yang kebablasan. Tidak, kita punya wala dan bara. Kepada siapa kita harus wala? Kepada kaum muslimin, kepada muwahhid. Kepada siapa kita harus bara? Ya, kepada orang kafir, ahlul bid'ah, dan seterusnya. Ya, lihat bagaimana kaum Nabi Ibrahim. Allah sebutkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim waladina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bara'um minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawah wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada suri teladan pada diri, ya, pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya tatkala mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, ya, dari kesyirikan kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Kami kufur kepada kalian, ya, mengingkari, ya, perbuatan kalian, kesyirikan kalian, dan telah nampak di antara kita, antara kami dan kalian, permusuhan dan kebencian selamanya sampai kalian beriman kepada Allah semata. Fatabarra'u min ahli syirki, ya, qabla syirki, maka mereka berlepas diri dari ahli kesyirikan
sebelum berlepas diri dari kesyirikan. Jadi mereka berlepas diri dari pelaku kesyirikan sebelum berlepas diri dari kesyirikan tersebut. Ya, itulah ya singkatnya, ulasan singkat tafsir dari makna Islam, yaitu istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wa bara'atu minasyirki wa ahli. Itu ya, berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan mentauhidkan Allah Ta'ala, menghinakan diri, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengesahkan ya, berserah diri dengan penuh kesadaran, dengan penuh kerelaan untuk beribadah hanya kepada Allah semata, mentauhidkan Allah Ta'ala. Kemudian ya, tunduk, ya patuh kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan semua perintahnya, menjauhi larangannya. Itu bukti dari istislam tadi. Kemudian tidak cukup hanya itu, tapi juga harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Inilah kesempurnaan dari makna la ilaha illallah. Ya. Adapun perincian mengenal agama ini dengan dalil-dalilnya, nah ini kita perlu belajar fikih, belajar akidah. Jadi ini luas sekali. Yang jelas ini dua usul yang baru kita bahas itu, yaitu mengenal Allah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ini semua pembahasan tentang Islam itu kembali kepada dua usul ini. Berbicara tentang Allah atau berbicara tentang syariatnya, itu agama Islam. Dan nanti tersisa satu usul lagi, yaitu mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Karena mustahil kita bisa melaksanakan syariat ini kecuali mengetahui ya tentang nabinya, bagaimana sirahnya, ya, supaya kita betul-betul mengikutinya ya, sebagai teladan. Ya, kalau kita ingin hidup kita selamat, bahagia dunia akhirat, ikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada contoh konkret untuk kita bisa ikuti. Tidak seperti ideologi yang lain. Ideologi yang lain itu biasanya itu hanya sekedar konsep-konsep saja, tanpa ada buktinya mana yang sudah melakukan konsep tersebut. Siapa yang sudah melakukan konsep tersebut? Apakah dia sukses, betul sukses? Kita ada yang bukti konkret yang melaksanakan semua ajaran Islam ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia orang yang sukses dunia dan akhirat. Maka bagi kita ini adalah anugerah kemudahan dari Allah Ta'ala, agar supaya kita mudah untuk melaksanakan ajaran Islam ini dengan mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau nggak ada contoh, masing-masing mengimplementasikan dengan pemikiran sendiri. Kita sudah ada contohnya, mudah. Ikuti saja apa yang dilakukan Rasulullah SAW, apa yang dipahami oleh Rasulullah SAW, apa yang diajarkan kepada para sahabat, apa yang dipahami oleh para sahabat karena mereka murid-muridnya yang mendapatkan jaminan. Ya. Adapun yang lainnya nggak dapat jaminan. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina taba'ahum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, nggak ada yang dikatakan seperti ini kecuali para sahabat. Dan orang-orang mengikuti mereka. Ini menunjukkan, ini perintah kita untuk mengikuti mereka. Allah sebutkan, Allah radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diberikan tazkiyah seperti ini? Gak ada. Gak ada jalan yang lebih selamat kecuali mengikuti mereka. Kalau Rasul sebutkan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dan seterusnya, mereka di dalam surga. Gak mungkin mereka itu dijamin surga kalau tidak benar. Sudah ada contoh-contohnya. Apalagi ya. Adapun yang lainnya nggak ada jaminan dia itu masuk surga, nggak ada jaminan dia itu lurus benar, nggak ada. Ikuti yang sudah ada jaminannya. Dan mudah bagi kita, makanya kata Ibnu Mas'ud apa? Ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikuti saja, jangan membuat perkara yang baru. Laqad kufitum, kalian sudah dicukupkan. Agama ini nggak ada yang baru. Dari dulu seperti ini, ikuti mereka. Jangan membuat perkara yang baru dalam masalah agama. Kalau masalah dunia silakan antum berinovasi, tapi masalah agama jangan.
Ya, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Insyaallah nanti pembahasan yang akan datang kita akan bahas tentang usul yang ketiga, yaitu mengenal nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya. Ada pertanyaan? Gak ada pertanyaan? Ibu-ibu nggak ada? Ya, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.